Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat BCC. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita cari wajah Tuhan. Kita agungkan namanya, kita sembah namanya. Biar Tuhan yang turut memimpin setiap langkah hidup kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Mari buka pikiran kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan namanya. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Engkau kusembah. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami perlu Hanya Kau Yesus Tuhan. Ini hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Oh, kami percaya penuh Kau ku sembah. Kami sembah Kau ku sembah Tuhan. Oh ya naralabaya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Bapa, Yesus hanya Kau Tuhan, melebihi segala-galanya. Kami perlu Kau. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau. Pujian kami naikkan kepadamu. Sembah, sembah, kami sembah Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan, atas segala yang kami alami, akan apa yang kami miliki. Kami bersyukur. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Puji, puji, puji dan hormat menyembahmu Tuhan. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, Tuhan. Sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan syukur Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, dan haus jiwaku menantikan-Mu. Ku perlu Kau, Tuhan. Ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau. Semuanya katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari setiap kita andalkan Tuhan. Kita mau mengandalkan hanya kepada Tuhan saja, melebihi apapun yang kita punya. Kita andalkan Tuhan saja. Percaya. Waktu tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus,
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku mau mengandalkan-Mu. Kami percaya Engkau. Yesus, Kami mau andalkan Engkau di setiap waktu, haleluya. di setiap waktu, di setiap jam yang Mari ada. nyatakan bahwa kita hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Mari nyatakan dengan penuh iman. Ku mau mengandalkan-Mu Tuhan. Ku mau bersandar hanya kepada-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami andalkan haleluya, kekuatan kami. haleluya. Kaulah sandaran hati kami. Mengandalkan-Mu Tuhan. Ku mau berserah kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Amin. Kemanapun Kau akan menuntun kami mau berserah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Engkau yang menyatakan janji-Mu pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 30. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Sehingga namanya sangat masyhur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini, itu berlatar belakang Saul benci kepada Daud, ya, di perikopnya Saul benci kepada Daud. Judul firman Tuhan
atau renungan kita pada pagi hari ini yaitu kunci hidup berhasil, Bapak Ibu. Kunci hidup berhasil. Setiap kita, setiap orang, ya semua kita pasti ingin selalu berhasil. Saya rasa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka mengerjakan sesuatu, itu pengennya gagal. Tentu sudah pasti setiap kita ingin setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan itu berhasil, bukan gagal. Apa sih kuncinya supaya kita hidup berhasil, supaya kita bisa meraih apa yang kita ingin capai dalam kehidupan ini? Saya tentu tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak memahami apa yang Bapak Ibu ingin capai atau ingin impikan dalam kehidupan ini. Karena setiap kita punya tujuan dan sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Yang pertama, jangan takut gagal. Itu aplikasinya Bapak Ibu, jangan takut gagal. Kenapa? Kadang-kadang kita ya sebelum berjuang sudah banyak berpikir hal-hal yang negatif. Di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun yang kita kerjakan, jangan takut gagal. Karena ketika kita takut untuk gagal, takut untuk tidak berhasil dalam apa yang kita kerjakan, ya kita nggak akan menggapai tujuan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita capai dalam kehidupan ini ketika kita tidak berani melangkah, ketika kita tidak berani mencoba, ketika kita tidak berani mengerjakannya, bahkan gagal sekalipun apa yang kita kerjakan, jangan takut. Sebab di dalam dunia ini saya percaya tidak ada yang instan, tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semuanya butuh proses, semuanya butuh effort, usaha dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Daud itu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya? Daud itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, Daud itu orang yang taat Bapak Ibu. Daud itu orang yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Berbeda dengan Saul. Saul itu modelnya, oh ya, ya nanti saya akan kerjakan. Ketika kita baca di 1 Samuel, ya, di perikop sebelumnya,
ya, ayat-ayat sebelumnya. Itu Saul itu disuruh untuk menghabisi bangsa ya Amalek, Raja Agag ya. Itu tidak dihabisi, melainkan malah ditawan. Itu artinya tidak taat. Itu contoh Bapak Ibu. Tuhan bilang habisi. Jangan sisain satu pun. Enggak, dia bawa. Walaupun itu dia bawa dengan maksud pemikirannya, bukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh kepadanya. Itu yang membuat kenapa Daud itu begitu berhasil, karena dia taat. Dia ketika Tuhan ngomong begini, Daud lakukan, jalankan tanpa apa ya namanya, ada sesuatu apapun, pokoknya A ya A. Itu yang Daud lakukan. Mengapa dia sangat berhasil? Dia taat kepada Tuhan, dia nurut dengan Tuhan. Daud itu berjalan dengan yakin. Daud itu tidak menyerah. Kalau kita baca di ayat tadi itu kan ceritanya Saul itu menyuruh Daud untuk apa ya? Saul itu meminta mahar Bapak Ibu. 200 kulit katan orang Filistin, bayangkan. Supaya Daud bisa mendapatkan Mikal, anaknya Saul. Tetapi di balik itu sebenarnya maksud dan tujuannya supaya Daud ini mati, dibunuh oleh orang Filistin. Karena Saul itu sangat takut kepada Daud. Takut apa ya? Kerajaannya, ya, kekuasaannya, kekuatannya itu bergeser kepada Daud. Takut nantinya Daud yang akan mengambil alih. Ya, makanya perikopnya Saul benci kepada Daud. Apa yang membuat Daud berhasil dalam kehidupannya? Daud ini juga memiliki karakter Bapak Ibu. Selain taat tadi, karakternya adalah kalau kita baca kitab Samuel itu sampai habis, Daud itu sehelai rambut pun tidak pernah membalas ya kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Ini karakter Bapak Ibu. Karakter yang luar biasa, yang patut kita tiru, kita contoh. Tidak mudah memang, tidak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu, kalau bukan karena pertolongan Tuhan tidak mungkin. Orang kita berhadap-hadapan seperti ini, mau ditombak seperti ini, mau dibunuh di depan mata, siapa yang gak benci? Benci dong seharusnya. Tetapi karakter Daud itu berbeda. Ia menghindar luput, tetapi setitik pun kebencian di dalam hati Daud tidak ada. Tidak pernah Daud membalas segala kejahatan Saul. Inilah karakter umat Tuhan yang harus kita miliki. Karakter
yang tangguh, karakter yang tidak mudah menyerah, karakter yang tidak memiliki kepahitan dalam kehidupannya, karakter yang mudah mengampuni. Itu yang harus kita miliki, termasuk saya juga. Harus saya miliki. Segala yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan minta, kita contoh seperti Daud. Daud taat, Daud lakukan. Jangan seperti Saul yang sudah Tuhan pilih begitu luar biasanya, yang begitu dahsyatnya Tuhan menyertai dia, malah gak taat. Dia lebih mengandalkan kekuatannya, kuantitas atau jumlah dari apa yang ia miliki dalam kerajaannya. Itu yang dia andalkan, bukan Tuhan. Tuhan nomor 2. Kita belajar pada pagi hari ini, contohlah seperti Daud. Dia taat, dia nurut sama Tuhan. Dia tidak menyerah akan apa yang telah ditugaskan kepadanya. Tidak mundur, tidak goyah, yakin, percaya kepada Tuhan. Jangan kita seperti Saul yang tidak taat akan apa yang diperintahkan kepadanya. Berbuat sesuka hatinya, berbuat semaunya, mengandalkan segala kekuatannya, kerajaannya, uangnya, duitnya diandalkan. Tuhan dinomor 2-kan. Kita harus memiliki karakter seperti Daud yang selalu mengampuni sekalipun di depannya orang itu mau membunuhnya. Tidak ia simpan segala kepahitan, tidak ia simpan segala sakit hati, melainkan pengampunan. Melainkan ia tetap andalkan Tuhan, makanya Tuhan meluputkan dia, makanya Tuhan melindungi dan menjaga Daud. Sekiranya demikianlah hidup kita, menjadi orang yang taat, tangguh, dan 100% percaya akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukurlah kepadanya akan segala yang Dia berikan bagi kita. Yesus Tuhan. Bersyukurlah Yesus sebab pertolongannya. Oh, Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini buat apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami mengandalkan segala kekuatan, keinginan daging kami, sehingga membuat hidup kami menjadi gagal, sehingga membuat hidup kami menjadi tidak berhasil. Tetapi pada pagi hari ini kami mau belajar taat, nurut
akan apa yang Tuhan minta, Amin. akan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Amin. Sehingga jalan hidup kami Tuhan buat berhasil. Sekalipun kami gagal, sekalipun kami jatuh, sekalipun kami hampir tergeletak, tangan Tuhan, tempat kami percaya penuh, Engkau yang menopang kami, mengangkat kami. Amin. Sehingga kami bangkit kembali, tidak mudah menyerah dalam berjuang, tidak mudah goyah dalam berjuang. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lihat kehidupan umat-Mu, dimanapun mereka berada, ketika mereka mulai undur, ketika mereka mulai goyah, ketika mereka mulai tidak taat, ketika mereka mulai meragukan Engkau, hadirlah di tengah-tengah mereka. Beri kekuatan, beri semangat yang baru. Iya. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Amin. Sehingga mereka memiliki daya juang yang tangguh dalam menggenapi janji-janji Tuhan, dalam menggenapi firman-firman Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Segala cita-cita mereka, segala tujuan hidup mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu umat Tuhan. Amin. Biarlah kekuatan, kesehatan dari Bapa kita turun atasmu. Biarlah andalkan Tuhan senantiasa. Amin. Karena tidak dibiarkannya orang yang percaya, orang yang mengandalkan Dia tergeletak, jatuh. Tetapi melainkan diangkatnya, melainkan dibuatnya berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.